Kita coba skenario ini. Kalau nggak bisa ya buang aja gitu. Motor kan langsung lepas gitu. Kita tes aja yuk. Bisa berapa meter ya? Bisa ya 3-4 meter lah. Asik. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan sekarang gue akan nge-review motor hampers gue nih. Mungkin buat kalian semua yang belum ngikutin, waktu itu gue dikasih hampers waktu lebaran, sebelum lebaran, oleh The Biker Shop, yaitu satu unit motor SM Sport Aries GY150 berbentuk motor trail seperti ini. Ini? Ya. Oke. Untuk siapa? Untuk customer saya atau ada orang beli? Gak tahu Pak Ari deh. Parisa saya. Oh. Kita taruh mana ya? Mah, road motor baru. Dikasih hampers. Waktu itu gue pengen banget punya motor trail karena kayaknya tuh laki banget gitu, gagah, keren. Nah, sekarang gue mau nge-review. Walaupun nanti motor ini adalah motor pemberian atau hadiah, nggak akan gue bilang yang bagus terus gue jelek-jelekin, atau yang jelek gue bagus-bagusin. Gue akan review apa adanya aja. Nah, kebetulan kameramen bisa wide shot. Di sini adalah lapangan terbuka ya. Ada sedikit trek-trek off-road. Kita akan tes motor ini apakah enak atau nyaman ketika kita bawa trabasan. Tapi sebelumnya gue review sedikit mengenai motor ini ketika kalian beli. Nah, motor SM Sport GY150 atau Aries 150 ini harga jualnya kalau nggak salah itu nggak nyampe 30 juta. Ada 26 atau 28 juta gitu. Kalian bisa cek di Instagramnya The Biker Shop aja atau tanya-tanya mereka harganya ini berapa. Karena on the road-nya beda-beda daerah tuh harganya beda gitu ya. Nah, motor ini kapasitas cc-nya adalah 150 cc, single silinder, berpendingin udara. Untuk teman-teman yang pengen motor trail terus pasti ada masalah di tinggi badan, motor ini untuk dipakai sama orang yang tinggi badannya 165 ke atas sih aman-aman aja. Mungkin akan bermasalah sedikit kepada orang yang tinggi badannya di bawah 155 cm. Tapi solusinya banyak, bisa mendekin suspensi atau dijadikan supermoto. Nah, ini tinggi gue 175 plus gue mempergunakan sepatu off-road, jadi napak banget. Kiri kanannya gue napak. Dan motor ini lights, enteng. Ya, walaupun nggak seenteng motor-motor kompetisi seperti YZ125 atau YZ250 atau mungkin Husky Varna, karena memang itu motor profesional dan memang udah high end gitu ya. Ini motor masih di atas 100 kilo lebih. Jadi buat main kompetisi, motor ini dari awal gue udah bilang ini tidak direkomendasikan untuk main kompetisi atau balapan, kecuali kalian mau upgrade gila-gilaan. Oke, kita beralih ke kaki-kaki. Untuk kaki-kaki depan, ini udah mempergunakan ring 21. Enak sih sebenarnya udah langsung dikasih ring 21, apalagi buat kalian yang pengen main trabasan gitu ya. Langsung pakai ring 21, nggak perlu ganti velg lagi. Dan udah dipakein ban IRC dual purpose dengan ukurannya 275 ring 21. Di belakangnya mempergunakan ring 18 dengan ukurannya 410 ring 18, juga mempergunakan ban IRC dual purpose. Suspensi di bagian depan masih teleskopik. Diameter teleskopik batang asnya itu mirip kayak Honda Mega Pro 30 something. Terus suspensi belakang juga sudah mono suspension. Swing armnya kotak seperti ini. Dan pengereman depan belakangnya juga udah cakram. Jadi pakem sih. Dari tadi gue cobain ngepot-ngepot. Gitu. Nah, supaya nggak berlama-lama, gimana kalau kita tes aja motor ini ke jalur. Kita simulasikan kalau ini trabasan. Yuk. Sekarang kita tes ride aja yuk, arah sebelah sana. Gue pakai perlengkapan dulu. Kita tes. Asik. Tanjakan gitu lumayan loh. Ini tingginya bisa berapa meter ya? Bisa ya 3-4 meter lah. Asik. Motor ini masih mampu secara power. Oke, kita lanjut yuk.
Nah, teman-teman, coba kameramen bisa mendekat. Ini kan jalurnya sebenarnya kita ambil yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri sini ini lebih mudah lah. Nah, cuman kalau kita lagi terabas, sometimes jalurnya nggak bisa diprediksi seperti yang gini enak-enak. Ada juga nih yang jalur kanan nih. Jalur kanan ini agak sedikit curam ya. Agak sedikit kayak longsoran air dan di atasnya juga ada tanaman, baru ada relnya, rel kita ban untuk ke atas. Kita coba skenario ini, kalau nggak bisa ya buang aja gitu, motor kan langsung lepas gitu. Kita tes aja yuk. Itu tadi reviewnya di percobaan terakhir kita untuk dapetin jalur yang sedikit lumayan ya. Waktu gua pemula belajar banget mah itu gua jatuh. Gitu. Ternyata motor ini bisa kok, bisa ngelewatin. Dan satu hal yang gue lupa ketika main motor ini tadi kita muter-muter, tekanan ban lupa gue kempesin, ini masih standar pabrik, agak sedikit bahaya sih. Traksinya kurang. Tapi buktinya dengan traksi yang normal untuk aspal, kita bisa tuh alhamdulillah ngelewatin obstacle-obstacle yang di sini. Dari mulai tikungan, agak tanjakan, bumpy, terus sampai jalanan-jalanan seperti itu. Menyenangkan ya motor ini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan yuk. Nah, itu tadi kita test ride-nya masuk ke jalur off-road. Lama nggak olahraga jadi ya biasalah, capek-capek sedikit wajar. Sepengalaman gue yang masih newbie ini, untuk ketika main off-road itu butuh power yang ekstra tuh ya. Kedua, butuh suspensi main yang juga ekstra. Walaupun nggak perlu sampai suspensi yang bisa dibilang kompetisi, tapi requirement-nya kita untuk main terabasan salah satunya adalah power dan suspensi. Nah, motor ini sebenarnya powernya cukup, tapi kalau untuk main terabasan yang bebatuan dan licin dan butuh extra power, motor ini kayaknya harus di bore up terus kemudian dicuning lagi, nggak bisa kondisi standar seperti ini. Terus kemudian suspensi depannya mungkin harus di-upgrade supaya lebih smooth dan juga rebounds-nya juga lebih nyaman gitu. Apalagi kalau kita ketemu dengan terrain yang seperti bebatuan diem atau bebatuannya yang mungkin bergerak. Itu suspensi depan bener-bener kerja keras. Nah, lalu rekomendasi gue buat kalian beli ini apa? Apakah buat terabasan? Gue merekomendasikan kalian untuk terabasan yang mungkin lights atau mungkin belajar seperti gue baru belajar ya. Kita pakai ini aja cukup gitu, nggak perlu langsung upgrade yang mahal-mahal sampai ratusan juta gitu. Pakai ini di bawah 30 juta untuk main-main tanah, oke lah. Dan kalau dari naluri gue sebagai custom builder, motor ini enak loh buat dijadikan semacam trail vintage gitu. Nah, gimana kalau kita modif motor ini jadi trail vintage tapi dengan budget yang minim? Gimana kalau gue menganggarkan budget 2 juta rupiah untuk merubah tampilan motor Aries G150 dari SM Motor ini menjadi trail vintage? Kira-kira setuju nggak kalian? Kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar. Karena ini bahannya enak loh. Sebenarnya suspensinya kalau untuk di jalanan raya atau mungkin jalanan yang bergelombang dan kurang-kurang bagus, ini enak. Cuman kalau buat terabasan yang high level, kalian harus upgrade suspensinya. Itu aja dari gua. Nantikan video selanjutnya ketika gua merubah motor ini menjadi trail vintage dengan budget under 2 juta atau maksimal 2 juta rupiah. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye.